Tommy Otak dan Medula Oblong Asal. Ini akan perkenalkan diri kita yang akan podcast pada malam hari yang sangat cerah ini. Yang cerah banget ya. Hujan ini Terus hawanya ngantuk. sejuk-sejuk gini ya, tapi semangat kita emang nggak pernah pudar sih. Iya, betul. Pudar apa? Aduh, kalau itu Kita bahas nanti di Iya, Malina kita Podcast iya. kita bahas. Ya. Perkenalkan, nama saya Ihsanil Husna. Perkenalkan, nama saya Cikal Aulia Nur Aini. Nama saya Gabriela Artai Basa. Dan aku Rejita Rahman Nayara. Yeay. Oke. Tadi kita udah podcast seorang bapak Pak D yang usianya sekitar berapa? 70 tahun. Namanya itu Pak D Sumono ya? Pak D Sumono. Iya. Beliau mengidap penyakit apa? Stroke-nya stroke ringan. Awalnya tuh stroke ringan Iya. ya, istilahnya. Terus Apa sih awalnya tadi itu dia? Stroke biasa. dia tuh punya penyakit itu Iya. sebelumnya. penyakit Iya, apa? darah tinggi. Darah tinggi. ada riwayat ada juga. riwayatnya. Iya, Kita terus cantumin. iya dari yang aku dengar dari ibunya tadi sih makanannya. Gara-gara makanan. Iya, beliau Pola makannya, iya ya. punya penyakit tapi makanannya nggak dijaga seperti kayak kepala ikan Kolesterol, dan iya. Kolesterolnya tinggi, darah Iya, tinggi, terus juga ada betul. riwayat darah tinggi juga. Iya. Jadi tekanan darahnya tertekan kayak tekanan darah. Makan juga ya nih. Iya, kita nggak tertekan. Iya, Kita lagi kita santai, ya Masya Iya. Allah. Kurang-kurangin ya guys makan daging. Iya, makan kurangin kepala ikan. Kepala Iya, ikan. tadi ibunya juga ada pesan makanan tuh pengaruh banget sama kesehatan kita by the way. Iya. Nah, ibu di sini tuh maksudnya istri si Pak D yang Iya, tadi. betul. Jadi beliau itu sebagai untuk yang Moderator penerjemah, lah, kayak iya, moderator gitu. menjelaskan, Antara memudahkan dan Pak kita. D. Iya, betul sekali. Beliau juga sangat menjelaskan sangat detail dan lengkap. Nanti videonya akan kita lampirkan. Langsung kita ke Lima. Tapi kan setelah itu 4 hari kan merasa lumayan situasi lah. Gimana mau pulang? Mau pulang hujan ini banjir gitu ya. Dianya kan kesel kali, makin lama lagi dari 2 hari Oke, Oke, balik lagi ke yang pertama, awal mulanya itu karena penyakit awalnya. Terus tiba-tiba di Bangun environment ya? day bapak itu mengalami Bangun sakit. tidur, Iya, bangun tidur tuh Aduh kok panas. Iya, kayak demam, iya, gitu. kayak orang dibakar kayaknya ya. Iya, tadi Kayak panas demam. banget. Panasan. Iya, bapaknya tuh sampai Langsung guyur ke kamar kepalanya mandi. pakai air Langsung dingin. diguyur dari kepala. Iya, beliau tuh Harus, panik. iya, harusnya juga kita tuh kalau mandi nggak boleh guys langsung dari Iya, kepala. dari bawah Kita dulu, tuh harus dari bawah bertahap. dulu. Udah. Betul. Dari bawah. Kalau misalkan pakai shower ya, Iya. jangan langsung kepala Ke dari badannya badan dulu, lah. ke badannya. Kalau baru ke pakai atas gayung dari kepala. bawah sampai Iya, ke benar. atas. Iya. Betul, itu tutorial mandi juga. Kita tutorial mandi yang benar nih. penting, Iya, guys. kita benar tutorial mandi yang Tapi benar. malam ini kita nggak akan bahas lebih lanjut tentang mandi sih ya. Itu bisa. Sekarang kita lebih membahas tentang wawancara Pak D. Iya, betul sekali. Lanjut. Lanjut, kan tadinya tadi habis guyur badan nih. Iya. Di suatu hari di tahun 2016 ya. Iya. 2016. Bulannya kita kurang Berarti lumayan lama ya? 10 Lumayan tahun. lama. Wow. 10 tahun. Pasti panjang banget. Awal-awal stroke ringan kan ya tadi? Iya, ya? awalnya kayak masih bisa ditangani lah dengan kayak bolak-balik rumah sakit. Iya, pertama langsung pas abis guyur badan itu kan panik kan. Iya. Langsung dilariin ke Hermina kan. Iya, ke Iya. Hermina. Iya, masih bisa berobat jalan lah gitu. Belum menjalani terapi. Nah, terus Nah, tadi pas kata di- Budenya tuh kayak mungkin Pak D juga merasa lelah ya bolak-balik ke rumah sakit mulu, bolak-balik ke rumah sakit mulu. Pak D-nya kesel. Iya. Nah, mungkin dari keselnya itu jadi merembet ke stroke-nya makin parah. Iya, betul. Mungkin Kan berarti pikirannya overthinking juga. Nah, Waduh, overthinking. itu. Aku sering Anak muda. Aduh. Kita masih muda, umur kita masih Betul. panjang guys. jauh setengah hamba. Apalagi overthinking karena cowok. Aduh, itu enggak siapa banget itu ya? deh. Kayaknya Ustaz. Jangan
jangan ya. Jangan off topic. Jangan, Kita jangan. lanjut. Enggak. Iya. Lanjut. Lanjut. Karena pikirannya banyak pikiran, jadi makin Tekanan dalam Karena- tubuhnya lah. Karena pikiran itu atau overthinking itu juga ada syarafnya kan. Jadi syaraf yang satu merembet ke yang lain. Nah, itulah penyebab kenapa stroke-nya itu bisa makin parah. Di mana tuh sarafnya? Pikiran. Ada di Otak. otak, iya. bagian mana tuh? Nanti itu di podcast selanjutnya Iya, mungkin kita bahas iya, mengenai mungkin otak ya mengenai guys. otak. Otak. Stay tune ya. Oke. Terus kan tadi akhirnya didiagnosa kena itu kan. Akhirnya langsung di Stroke Ada. berat ya. Udah bukan stroke ringan lagi. ya akhirnya gara-gara apa ya? Itu yang karena pikiran jadi merembet kemana-mana yang tadi kata budenya. Kesel, iya. Waktu akhirnya Dengar-dengar tadi dirawat di rumah sakit tuh lumayan lama ya? Iya, sebulanan sebenarnya lebih ya. bulan gitu. 6 bulan apa sebulanan gitu guys? Kan bolak-balik dirawat ya. Pokoknya yang ada range yang sebulanan, 3 bulanan, 6 bulanan gitu. Oh, berarti Karena bolak-balik rumah sakit. iya. Berarti untuk rata-rata penginapan segitu berarti itu termasuk penyakit yang udah ini ya, Iya. yang udah berat gitu ya. Terus next. Kita cerita juga tentang cara pengobatannya. Pertama tuh kayak terapi. Terapi. ngomong. Iya, lidahnya. Iya, lidahnya. Lidahnya Aku bayangin banget, sumpah. kan kalau misalkan dia udah stroke gitu kan katanya sih tadi kata budenya lidahnya tuh ketarik ke tenggorokan. Iya, Terus terapinya tuh kayak lidahnya ditarik-tarik gitu terus kayak di pakai alat gitu. ditarik-tarik gitu. Iya. Terus juga apa tadi yang dia kalau makan Pakai selang itu Pakai ya? selang dari Iya, itu dari tuh pas hidung. dari iya. Belum terapi. karena belum terapi kan jadi nggak bisa makan. Iya, jadi setelah terapi ibunya tuh coba bikin makanan gitu yang jelly Dan itu ya. kayaknya terapinya udah mulai agak lama. Iya, betul. Baru bisa Karena nelen. recovery-nya juga kayaknya nggak mungkin cepet. Iya, betul. Karena juga dalam waktu 10 tahun itu mungkin kan Sudah banyak yang dilalui iya, lah. banyak yang dilalui. Dari proses cara mungkin penyembuhan. makan dengan agar itu mungkin setelah 5 tahun atau 6 tahun atau mungkin tahun-tahun sekarang kan kita ini ya masih abu-abu yang jam halus-halus makanya lah. Iya, harus yang Mungkin halus-halus umur. banget dijaga banget. Tapi walaupun seperti itu kakeknya nggak kalah semangat loh ini Iya. akhirnya. Coba ceritakan ke Cika dia Aku tadi Pak Adenya menceritakan terapi belakangan ini Pak Adenya melakukan apa? Nah, jadi tuh Pak D-nya belakangan ini tuh sering terapi. Dia kayak keliling komplek gitu. Iya, Pagi sama sore. Itu kalau nggak hujan, guys. Iya. Sekarang lagi musim hujan. Setiap sore hujan. Paginya jam berapa? Tapi Paginya tuh abis subuh. iya bisa aduh, sholat kadang sering banget. ketemu kalau berangkat sekolah. Masya Allah. Iya tuh. Ketemu ya kalau berangkat ya. Masya Allah. Kayak Masya Allah sering di Iya. gitu. Sekarang saya setiap pagi-pagi sama sore jalan kaki, nggak boleh ke lapangan. Bisa jalan untuk jangan ke lapangan naik roda ini. Ini sampai lapangan naik roda, terus ke lapangan jalan kaki berjalan nanti. Ya. Usaha untuk sembuh Itu ada iya. banget. Iya. Tapi untuk bisa terapi mandiri seperti itu Bapak itu perlu memerlukan waktu 10 tahun loh. 10 tahun baru bisa menjadi terapi mandiri. Itu pun pagi dan sore. Semangat juang hidupnya tinggi sih. Iya, Pak betul. Adenya. Aku Untuk salut sih. diapresiasi, Masya Iya, aku Allah. terharu jujur denger ya kayak wow. Meskipun dengan kondisi sekarang juga tubuhnya Pak D itu sudah bagian kanannya sudah stroke semua jadi nggak bisa digerakin, cuman bagian kirinya doang yang bisa digerakin. Iya, Tadi betul. kita salaman pakai tangan kiri. Iya. Iya, tapi walaupun begitu bapaknya benar-benar ini ya tadi semangat gitu ya. Iya, kita wawancara. semangat kita wawancara sangat exciting. Iya, iya. Tadi kita dikasih pesan-kesan. Iya, pesan-kesan sama Coba budenya. apa tuh Kak Gaby? Ingat gak Pokoknya Kak tadi kita Pak Adenya mendoakan kita Iya, semoga supaya lulus kelas, semoga Amin. Lulusnya apa? cepat, tepat iya waktu. lulusnya cepat, terus juga semoga Kuliah, ya bisa. terus juga apa yang dibilang Jurusan mana? pembelajarannya semoga dapat Oh, Iya, dari pengalaman Pak D ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian. Betul. Ingat
kata-kata kita tadi ya, jangan overthinking, Jangan terlalu dibawa kepikiran. Betul, jangan makan makanan yang sembarangan. Kalau kalian punya penyakit tertentu, dijaga banget Tapi meskipun makanannya. nggak punya penyakit juga harusnya sih menjaga betul, pola makan betul. sih, karena kita nggak tahu penyakit bakal datang Iya, kapan. karena mempertahankan tuh emang jauh lebih susah daripada menyembuhkan, by the way. Kita obatnya apa sih? Apa ya tadi? Cuma satu loh, by the way. Karena kan udah mungkin karena udah 10 Iya. tahun juga, jadi sekarang cuma satu. Tadi Iya. Tapi budenya bilang apa sih? Apa ya? obatnya Ada di lu yang baca kan? Oh, nanti kita ada apa Videonya. kayak Iya. Budi kita izin dokumentasi ya Bude. Ya. Dokumentasi buat Iya, untuk laporan. tugas sekolah. Nanti ditunjukin ya, ini tuh hasil tes pemeriksaan gitu. Iya. Iya. Obatnya cuma satu, konsisten, dan mungkin udah banyak juga obatnya. 5 Iya. mili. Tipin yang 5 mili. Habis makan sore. Tapi itu aja Kali ya, almond itu. Oh, beda sekali sehari seminggu. Iya, 5 mili. Udah banyak obat lain mungkin yang cocok ini ya. Tapi ada efek sampingnya juga. Iya, kan bengkak. Iya. Katanya kakinya. Kakinya. Iya, bengkak-bengkak gitu. Tapi itu bisa ini sih bisa tercover dengan manfaat dari obat tersebut. Iya, walaupun mungkin sering dilarikan ke rumah sakit. Kenapa Nah, kecil kalinya? Nah, itu obat yang 5 mili tadi itu tuh diminumnya satu kali aja dalam sehari. Iya. Jangan kebanyakan overdosis. Iya, betul. Kalian Itu kalau nggak mau minum baik ya. obat-obat kayak penyakit-penyakit dalam gitu, mending ke dokter ya, jangan asal-asal lihat Google. Iya, betul. Mending Karena dapat resep dokter, karena kalau misalkan kita nggak tahu dosisnya, kita bisa overdosis. iya, aduh, ya Allah. Disclaimer, overdosis itu dapat menyebabkan kematian loh, teman-teman. Jadi itu emang sebahaya itu ya. Yo. Jangan sampai kalian asal-asal nih sakit ringan minum obat ini aja, nggak boleh ya. Jangan jangan menyepelekan penyakit kecil mungkin ya. Betul. Juga menjaga kesehatan di cuaca yang Iya. lagi mut-mutan kayak Pancaroba. gini, iya. Itu tuh penting banget untuk kita menjaga kesehatan, kekebalan tubuh juga. Kita apalagi. juga harus menjaga pola pikir kita agar kita Betul. tetap sehat ya teman-teman. Betul, karena Gimana kah cara menjaga pola? nah itu kita bahas di Itu konten jangan selanjutnya. terlalu dipikirin banget. Iya, betul. Karena kan segala sesuatunya ada di otak ya. Iya, Jadi- kita bahas di next podcast Iya, aja ya teman-teman. ada banyak neuron nih di otak nih kemungkinan. Dan tadi kita bicarain tentang stroke kan. Iya, Apa sih itu stroke. stroke? Kalian tahu nggak sih? Kalian tahu nggak sih? Jangan-jangan kita dari tadi bahas stroke kalian nggak tahu apa itu Aduh, pengertiannya. kayak kalau dari Kalian memang harus lagi. banyak membaca informasi deh. betul, biar neuron yang ada di Entah otak di kalian tuh Google, entah Iya. dimanapun lah. Udah. Oke. Langsung aja, langsung apa aja, itu langsung stroke? Apa penjelasan itu stroke. Kalau setahu aku sih stroke kurang lebih itu kondisi di mana sel otak itu mati secara hitungan menit. Oh, berarti kalau misalkan tubuh bagian kanannya yang stroke berarti kiri ya? sel otak kiri ya berarti. Iya, Iya, betul. berarti sel otak kirinya. Iya, karena Kurang kan lebih sih seperti itu sih. iya, betul. Karena kan otak kiri menggerakkan tubuh bagian kanan. Mengatur ya. Iya, mereka itu jadi syarafnya yang rusak itu merembet gitu ya. Iya, jadinya nggak bisa digerakin. Iya, gitu. Nah, dalam kasus Pak D tadi itu berarti yang nggak bisa digerakin tubuh bagian apa? Kanan. Kanan. Iya. Berarti otaknya yang Otak kirinya. ya, berarti. maksudnya yang bermasalah itu otak kirinya. Iya, itu sel di otak kiri. iya, itu Ini kiri, ini kanan. iya. Jangan Kita salah. kamera depan ya. Betul. Iya, ini tadi yang dijelasin Cikal sama Gaby itu ini ya, ringkasan dari Iya, itu ringkasan aja. Iya, Biar kalian tahu. betul. Iya, Mami. Ya, abis ini Untuk kita mau lebih nanya ya. lanjutnya, mungkin kalian bisa searching sendiri. Nanti aku tambahin di sini. Setelah podcast ini aku kalau ditampilin ya, kalau dipresentasikan aku mau nanya loh. Ya biar yang ada yang tadi kita ngomong-ngomong kayak gini tuh bukan sekedar yapping ya. Ini tuh informasi ya. Ini bisa jadi daging betul untuk sekali. bekal kalian. Betul, karena itu emang tujuan kita dari awal, memberikan bekal kalian ke depannya. Gimana sih tutorial hidup sehat seperti Asik. itu. Ya Itu intinya salah kita harus satunya. menjaga pola hidup, pola makan Iya. kita dari sekarang. Betul. Biar nanti kita bisa di masa tua kita mungkin akan berumur panjang. Amin. 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 Terima Kita kasih. bisa melihat anak cucu kita. Hi kids, this is your mom.
Iya. This is your grand. Agak lama ya. Itu masih jauh, terlalu jauh. Tapi itu bisa jadi motivasi hidup kalian loh. Iya, sama halnya kayak Pak Ade tadi, semangat hidupnya sangat luar biasa. Perlu diacungi jempol sih, keren banget. Iya, FYI tadi kan kalau saya nggak di lapangan ya. Iya. Katanya tadi bisa ngepel tahu. Oh iya. Iya, katanya bisa denger kayak Ngepel nyicipin gitu ya, tapi pakai yang bagian kiri doang. Iya. Karena kannya sudah stroke. Iya, tapi meskipun gitu ini ya Masih masih ada rajin keinginan loh. gitu Iya, loh. keren banget. Emang. Iya. Walaupun si Pak Ade ini masih pakai alat bantu guys, Iya, alat bantu kursi roda. tapi kadang kan jalan juga itu terapinya. Iya, betul, demi Biar kesehatan. motoriknya nggak kacau. Iya, betul. Guys, makanya tadi kata aku mempertahankan tuh lebih sulit daripada menyembuhkan gitu guys. Oke. Mungkin cukup sampai sini aja ya Podcast dari teman-teman, kami. penjelasan dari kita. Semoga tujuan awal kita untuk Mengedukasi lah, mengedukasi, guys. untuk memperingati kalian agar tidak terlalu banyak makanan yang nggak benar, karena anak muda sekarang juga makannya Pola aduh hidup, pola makan. Makannya aduh, sebelah, kacau cilok. banget. Iya, itu ya. walaupun banyak sekali urusan kalian, sesibuk apapun jangan lupakan makan, apalagi Jangan makan yang lupa bergizi. pikirin diri sendiri juga. Iya, guys. Jangan betul. terlalu sering mikirin orang lain. Betul. Karena diri kita sendiri juga butuh dipikirin. Iya, betul, itu ini Kata-kata poin hari ini. Yeay, itu dia. Oke. Oke. Cukup sekian dari podcast kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada informasi yang kita ini kurang berikan ke kalian. Iya, Mungkin nggak apa-apa ya. Kalian bisa browsing search lagi. lagi. Kita juga kan masih belajar nih. Iya, sama masih belajar. Oh my god, itu Kak. Oke. Berarti kita Kita tutup podcast kita hari ini. Dadah. Terima See you kasih in the dari- next podcast, guys. thank you. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.